Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada materi mata kuliah kepramukaan. Nama saya Mardatila Ananda, NIM 20201435554. Nah, kali ini kita akan membahas pokok pembahasan, yaitu kiasan dasar sistem dan metode, yaitu meliputi kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, lalu ada tanda kecakapan, permainan pendidikan pramukaan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, dan perkembangan rasa, karsa, dan karya. Baiklah, untuk pokok pembahasan pertama langsung saja kita akan membahas tentang kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral. Yang pertama yaitu kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Nah, kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat. Jadi, kesukarelaan ini tidak ada paksaan, yang mana ia akan meliputi suatu ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, lalu pengabdian dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu tujuan kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini juga memiliki tujuan, yaitu agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang menerima hati tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mampu mengutamakan kewajiban daripada hak. Selanjutnya kita akan membahas tentang janji dan ketentuan moral, yang mana kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral itu yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian pengurus atau menjadi anggota. Nah, lalu kode kehormatan pramuka diadaptasi dan digolongkan usai dalam perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Nah, upaya memberi pengalaman sampel yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan dan gotong royong. Kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama hukum yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan keputusan. Selanjutnya yaitu sistem beregu dan tanda kecakapan. Pengertian sistem beregu. Sistem beregu adalah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan pramuka. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu perlu kita teladani dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Manfaat sistem beregu. Nah, dengan menggunakan sistem beregu tentu ada banyak manfaat, yaitu yang pertama, memberi kesempatan ekseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya.
Lalu mempermudah dan mempercepat proses pendidikan bagi akseptor didik. Ketiga, mempermudah menggerakkan akseptor didik. Keempat, mempermudah pengawasan dan pengamatan. Yang kelima, mempermudah perkembangan langsung akseptor didik. Yang keenam, memberi kesempatan akseptor didik untuk berlatih hidup, bermasyarakat, bergotong royong, kerjasama, tegang rasa, dan yang lainnya. Lalu bagaimana pembentukan beregu atau regu? Nah, regu tetap, misalnya barung siaga, regu penggalang dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Kan regu tetap. Nah, regu tidak tetap itu yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu, contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum (SKU) dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Di mana TKU yang kedua yaitu TKU untuk pramuka siaga. Nah, tanda kecakapan umum pada tingkat siaga. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum terbentuk jajar genjang dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 5 cm, berwarna hijau, renta dengan kemiringan 300 ke kanan atas. Terdapat tanda kelopak bunga kelapa yang mulai terbuka, berwarna putih warna dasar. Warna putih warna dasar. Garis tepi berwarna hitam pada bentuk jajar genjang. TKU untuk pramuka siaga terdiri atas yaitu TKU siaga mula dan TKU siaga bantu serta TKU siaga tata. Selanjutnya TKU untuk pramuka siaga. Nah, tadi TKU untuk pramuka penggalang, yang mana semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum berbentuk abjad V, lurus dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 4,5 cm, berwarna dasar merah, membentuk sudur 120 derajat. Lalu terdapat gambar mayang terurai atau bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih dalam rujukan dasar. Garis tepi berwarna hitam pada gambar abjad V lurus. TKU untuk pramuka penggalang terdiri atas yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, TKU penggalang terap. Selanjutnya yaitu TKU untuk pramuka penegak terdiri atas yaitu semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKU terbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang atas 4 cm, panjang bawah 5 cm, berwarna dasar hijau tua. Lalu terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan dan terdapat goresan pena bantara atau laksana di bawah tunas kelapa tersebut. TKU untuk pramuka penegak terdiri atas TKU penegak bantara dan TKU penegak laksana. Lalu selanjutnya TKU untuk pramuka pandega terdiri atas satu tingkatan yaitu TKU pandega
yang mana semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKO terbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang 4 cm, panjang bawah 5 cm, berwarna hijau, dasar hijau tua, terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan, dan terdapat goresan pena Pandega di bawah tunas kelapa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu permainan pendidikan. Ada beberapa permainan pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu pesan rahasia. Semua akseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang, dan yang lain sebagainya. Kemudian isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap orang. Kemudian sesudah itu setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Selanjutnya ada permainan bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itu dengan benar, itulah pemenangnya. Baiklah, kita lanjut pada kesesuaian jiwa dan keprasahajaan hidup. Persesuaian dengan perkembangan jasmani, yaitu kesesuaian jiwa. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itu maka pramuka digolongkan berdasarkan usia, yaitu siaga anak usia 7-10 tahun. Nah, anak seumuran ini pikirannya masih terpusat kepada induk semangnya, maka cara mendidiknya pun harus memakai cara keluarga, penuh kasih sayang, gembira, ria, kelincahan, dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari bentuk barisan upacara pembentukan latihan yang menggambarkan pendidikan mereka masih pemantapan pendidikan keluarga. Selanjutnya ada penggalang. Tidak terekam. Oh, terekam. Takutnya tidak terekam. Ngomong banyak-banyak ya kan. Nah, selanjutnya penggalang. Anak umur 11-15 tahun. Anak umur ini sudah menginjak remaja dan mulai mengenal masyarakat lingkungan. Cara mendidiknya tentu dengan cara yang dapat mengena pada masa perkembangan usia ini. Lalu penegak. Pemuda umur 16-20 tahun. Pemuda seumur ini sudah dapat berpikir kritis, logis, dan realis, sudah mengerti corak kehidupan masyarakat. Anak pemuda usia ini sudah berani dan dapat mengambil tindakan sendiri. Pandega, yaitu pemuda dewasa pada umur 21-25 tahun. Pemuda seusia ini sudah harus terjun membina masyarakat dan bergaul dalam kehidupan masyarakat luas. Selanjutnya, keprasahajaan hidup. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seseorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk menggelembengkan diri sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan apapun. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan rasa, karsa, dan karya. Yang mana rasa itu perasaan, karsa yaitu niat atau kemauan, kemudian karya itu perbuatan yang membuahkan hasil.
Nah, dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam dasa dharma pramuka, yaitu dalam makna yang tergandung dasa dharma pramuka ayat kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya seluruh manusia termasuk anggota pramuka dan diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Nah, dari pembahasan kepramukaan kita pada hari ini, kita dapat memahami betul bahwa pembelajaran kepramukaan ini sangat luar biasa. Dalam kepramukaan ini telah meliputi segala pembahasan yang mana itu hal-hal yang positif dan sangat baik untuk membentuk karakter dan untuk masa depan kita, dimana kita sebagai manusia tentu harus mengetahui hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajari pramuka dengan baik dan benar. Nah, mungkin hanya itu saja yang kita pelajari. Mungkin hanya ini saja yang kita pelajari pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.